adalah itikaf dan pelepasan santriwan santriwati kelas 9 SMP ITE Rabbani Sita angkatan ke-7 tahun pelajaran 2022-2023 dengan tema Tabungan gagasan, bangkitlah perubahan dan raihlah impian di masa depan. Sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat buat manusia yang lain. Ustaz baru ingatin hanya 2 kunci suksesnya itu. Sholat, jangan pernah tinggal. Yang kedua, jangan pernah durhaka sama hari ini adalah hari yang bahagia tapi bercampur sedih karena harus merelakan mengembalikan anak-anak kita ke pangkuan ayah bunda semua. Hadirin sekalian, inilah dia santriwan santriwati peserta haflah wisuda dan pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP ITE Rabbani Sita angkatan ke-7 tahun ajaran 2022-2023 berjumlah 46 santri. Kepada semua kami mohon permisi, sudah sudi pula mendengar tujuan kami. Kalau ada salah kata kami tadi, kami minta maaf, jangan lapor polisi. Pesan terakhir dari tundang ini, diharapkan kita selalu hati-hati. Pantun tundang cukup sampai di sini. Wassalamualaikum serta terima kasih. Baik, hadirin sekalian, untuk memandu acara pada hari ini, mari
Aspal panjang sekilan, bunga dipetik di dekat kolam. Selamat datang hadirin sekalian, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Camat Sintang Bapak Tatang Supriyatna SSTP MSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembina SMP Kabupaten Sintang Bapak Setio Wardoyo MPD MAP. Yang kami hormati Pengawas Pembina SMP IT Robbani Sintang Bapak Salimin Kartijo MPD. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Sejahtera Sintang Ustaz Ahmad Nan SPDI. Yang kami hormati Ketua Komite SMP IT Robbani Sintang Bapak Bambang Sahrijal SPDI. Yang kami hormati Kepala SMP IT Robbani Sintang Ustaz Wandi Kurniawan SPDI. Yang kami hormati Kepala SDIT Buah Hati Sintang Ustaz Muhammad Salim SPD. Yang kami hormati Kepala SMP Muhammadiyah Bapak Muharram MPD. Rekan sejawat Ustaz dan Ustazah SMP IT Robbani yang kami sayangi. Ayah, bunda, dan wali santri yang kami muliakan. Serta santriwan santriwati yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat semua hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Susunan acara Haflah Ikhtitam dan Pelepasan Santriwan Santriwati kelas 9 SMP IT Robbani Sintang Angkatan ke-7 tahun pelajaran 2022-2023 dengan tema Tabuhlah gagasan, petiklah perubahan dan raihlah impian di masa depan. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, Tasmi Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars JSIT. Acara keempat, doa. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, pesan dan kesan dari orang tua. Acara yang ketujuh, Tasmi Al-Quran oleh kelas 9. Acara ke-8, persembahan lagu oleh kelas 9. Acara yang ke-10, penyerahan kenang-kenangan santriwan santriwati kelas 9 kepada SMP IT Robbani Sintang. Acara ke-10, prosesi pelepasan santriwan santriwati kelas 9. Acara selanjutnya persembahan oleh kelas 9. Dan acara terakhir, penutup. Untuk memulai acara pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Memasuki acara yang kedua, Tasmi Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Dimitri Garin. Kepada Ananda Dimitri Garin dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tasmi Al-Quran yang telah dibawakan oleh Ananda Dini Trigari. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi bisa meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars JSID. Hadirin dimohon berdiri. Acara yang keempat, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bambang Sarijal SPDI. Para Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang berbahagia bagi anak-anak kita, dan hari ini akan dilepas menyongsong pendidikan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan berkah dan rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada mereka semua dan kepada kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Izinkan hari ini saya untuk memimpin doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yu'afini amalan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة من الذنوب ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احفظنا علم الصلاة والنجاة من النار والعفو والجزاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa yang dibacakan oleh Bapak Bambang Sahridul SPD. Semoga acara kita dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Acara yang kedua, sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP IT Rosbani Sintang. Kepada Ustadz Wadi Kurniawan SPDI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Sintang, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pembina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, yang saya hormati Sintang, yang saya hormati para tamu undangan, ayah, bunda, dan yang saya cintai anak-anakku sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang bagi saya bahagia tapi bercampur sedih, karena harus merelakan, mengembalikan anak-anak kita, anak-anak kami ya dulu ya, ke pangkuan ayah bunda semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semua diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi. Dan tak lupa juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 tahun anak-anak kita menimba ilmu, capek dan menimba ilmu, apa namanya ya, mengabdikan dirinya untuk mendapatkan ilmu di SMP IT Rosbani, baik ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu dunia maupun ilmu akhiratnya.
Mudah-mudahan selama 3 tahun yang dibekali pada anak-anak kita semua ini tetap tertanam dalam sanubarinya yang paling dalam, tetap tertanam dalam jiwanya yang paling dalam. Apa yang menjadi nasihat guru-gurunya selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang cantik-cantik dan tampan-tampan, jujur ini baru 2 kali pakai dasi. Pertama waktu yudisium, dan yang kedua waktu perpisahan. Gatel nggak? Kalau cantik kan cewek ya. Kenapa pembukaan tadi kita buka dengan surah At-Tin? Di situ ada pesan yang disampaikan oleh Allah buat anak-anakku sekalian semua. Ustaz kan setiap hari itu selalu nasihatin. Satu jak salah dan tak nyaman dipandang Ustaz, tetap harus ditegur. Karena kalau dibiarkan bisa jadi kebiasaan. Apa kata Allah bilang? Itu Allah ada bersumpah wat-tini waz-zaitun, itu 2 kali. Itu demi buah tin, demi buah zaitun. Ayat 4-nya Allah tambah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sempurna enggak? Sempurna. Tapi Allah peringatkan lagi di ayat selanjutnya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di mana tempat kembalinya? Ke dalam tanah yang kita injak-injak setiap hari. Paling rendah serendah-rendahnya. Mau apapun jabatannya. Namun Allah kasih kabar gembira, yaitu kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Setelah ini lepas SMP IT, kalian tetap jadi santri, tetap tunduk sama guru, tetap sopan siapapun gurunya. Jadi yang namanya santri lepas dari SMP IT bukan hilang santrinya, masih tetap lakukan kebaikan dimanapun kalian berada. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Ustaz baru ngingetin hanya 2 kunci suksesnya itu. Satu apa? Sholat. Jangan pernah tinggal. Maka setiap pagi siapa yang sholat subuh 1-2 orang, yang berjamaah tinggal 1 orang, yang sholat subuhnya jam 6 paling banyak gitu. Selalu diingatkan terus. Bahkan ada yang lupa sholat subuh pun sholat jam 7. Jadi kalau mau sukses, 1, jangan tinggalin sholat. Yang kedua, jangan pernah durhaka sama. Hanya 2 itu bisa. Celaka. Kamu mau sukses seperti apapun, nanti mau jadi pejabat seperti apapun, kalau udah lupa sama Tuhannya, durhaka sama orang tuanya, kira-kira tuh senang gak hidupnya? Ada yang senang, tapi itu hanya kenikmatan yang berbuah bahasa kerennya apa? Istighfar. Ayah bunda yang dirahmati Allah, terima kasih selama ini sudah mempercayai SMP IT Robbani sebagai tempat pendidikan untuk anak-anaknya. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam pendidikan, dalam pengajaran, pengasuhan, nasihat ada kata-kata yang kasar, ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. SMP IT seperti sekarang ini, anak-anak kita seperti sekarang ini, semua berkat kerjasama kita semuanya. Bahkan pelaksanaan perpisahan kita hari ini juga atas kerjasama kita semuanya.
Tanpa kolaborasi antara orang tua dan guru dan sekolah, tentu SMP IT Rabbani tidak akan bisa sebesar ini. Dan saya mewakili Dewan Guru semuanya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan akhir daripada pertemuan kita, tapi di luar sana kalau berjumpa, kalau saya ingat wajahnya saya tegur, kadang saya nggak ingat wajahnya. Ya kalau ibu-ibu saya ingat, karena sering main ke sekolah itu ibu-ibu. Kalau bapaknya jarang, jadi ada wajah-wajah baru gitu kan. Tapi kalau mak-maknya, paling kenal itu. Apalagi kalau yang ibunya dari SDIT ke SMP IT, apal benar kan? Ini kan ada alumni SDIT juga di sini. Hafal, udah deket gitu. Udah udah kayak anak sendiri. Ayah bunda yang dirahmati Allah, di momen kali ini saya juga berharap nanti Pak Kabid itu tidak pulang cepat-cepat. Biasanya kita foto bareng-bareng perkenalan. Juga Pak Kabar pengennya tadi itu jangan dulu, tapi karena beliau nanti ada kegiatan di luar dengan mak-mak ibu-ibu BKMT, jadi ya mana lagi kenalan fotonya saja di dia pertama. Tapi Pak Kabid mohon nanti Pak sekaligus memberikan sambutan, wejangan, nasihat serta membuka acara kita pada pagi hari ini. Ini kita ini dikejut-kejut waktu nih, karena tahulah di tempat ini lumayan juga. Jadi kalau enggak makanya kemarin itu panjang Pak acara susunannya, ujungnya kita pendek. Jadilah seperti ini. Mudah-mudahan tidak menghilangkan sakralnya acara momen perpisahan kita pada hari ini. Alhamdulillah, mohon doa SMP IT lulus di sekolah penggerak. Ini sudah masuk bentar lagi tahun ketiga. Banyak hal-hal yang kami lakukan, adakan perubahan. Bagaimana menempa guru-guru yang tadinya menjadi guru-guru yang bisa dikatakan dalam zona nyaman. Sekolah penggerak harus kita berubah dari zona nyaman ke zona yang penuh dengan kreativitas. Yang tadi sekolah-sekolah itu gurunya hanya memberikan pengajaran saja, di sini harus berpusat pada peserta didiknya, harus terfokus pada peserta didiknya sesuai dengan minat dan bakatnya. Tanpa doa dari ayah bunda semuanya, kami bukan siapa-siapa. Karena kata Nabi, kalau mau doa dikabulkan itu cukup dua. Satu, kita mendoakan orang lain. Dua, kita minta doain orang lain. Oleh karena itu kami minta doa ayah bunda semuanya, karena kami tidak pernah tahu dari lisan yang mana yang Allah kabulkan doa-doa ayah bunda semuanya, yang bisa membuat SMP IT Rabbani bertahan sampai saat ini, besar seperti saat ini. Dan kami juga mohon doanya semuanya supaya pembangunan SMP IT Rabbani berjalan dengan lancar. Kalau ada bantuan materi juga kami membuka, sangat besar sekali peluangnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf manakala dalam rangkaian acara ini nanti banyak sekali kekurangan dan hal-hal yang tidak nyaman dipandang oleh mata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wali Perdewan SPDI atas sambutannya. Kata sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Bina Sejahtera Sinta kepada Ustaz Ahmad Endang SPDI. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasabirin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang baik ini Allah mempertemukan kita dalam acara pelepasan anak-anak santriwati SMP Terobani angkatan ke-7. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat teriring salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at umumnya. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah. Yang kami hormati Bapak Camat Cinta, yang kami hormati Bapak Kabid Pembinaan SMP Kabupaten Cinta, Bapak Ketua Komite, ayah bunda, anak-anak yang kami cinta. Tentunya atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, rasa syukur yang terus harus kita laksanakan, harus kita lakukan atas segenap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, yang pertama, atas rasa syukur ini kami mewakili segenap pengurus Yayasan Bina Sejahtera mengucapkan syukur dan terima kasih atas kepercayaan ayah bunda menitipkan di lembaga kami yang hari ini tadi sudah disampaikan oleh Kepala SMP kita Robani Sinta, mengembalikan pengasuhan anak-anak kita kepada pangkuan ayah bunda, tentunya dengan harapan ke depan sesuai dengan tema taburlah gagasan, petiklah perubahan dan raih impian di masa depan. Tentunya ini tidak mudah, namun tidak sulit untuk diraih. Oleh karena itu, atas kepercayaan ayah bunda menitipkan anak-anaknya di tempat lembaga kami ucapkan ribuan terima kasih, karena ini suatu kepercayaan yang tentunya kami dapatkan dari ayah bunda sekalian. Oleh karena itu, atas kerjasamanya yang juga tadi sudah disampaikan oleh Kepala SMP IT berupa kontribusi pemikiran, materi dan lain sebagainya, kami panjatkan rasa syukur ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu kontribusi yang insya Allah menjadi salah satu bagian menjadi sedekah jariah yang kelak pahalanya akan terus mengalir kepada ayah bunda manakala kita telah menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu pula harapannya, apa-apa yang telah disampaikan diberikan kepada anak-anak kita dari ustadz dan ustadzahnya juga merupakan sedekah jariah berupa
ilmu yang insya Allah akan mengalir terus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kekurangan di dalam lembaga ini, Yayasan Bina Sejahtera ini, dan jujur saja, setelah anak-anak, ayah dan bunda barangkali 2 tahun pelajaran, dan pada saat itu kita mengalami pandemi, sudahlah belajarnya tidak bisa pun, tempatnya masih numpang juga di bangunan SDIT. Alhamdulillah udah 1 tahun ini, kalaupun masih terganggu dengan penyelesaian lantai 2, SMPIT sudah mempunyai bangunan tersendiri. Ini tentunya tidak lepas dari kontribusi ayah bunda dalam hal ini, tentunya yang berkaitan dengan materi, sehingga kami bisa membangun gedung SMPIT Roban. Mudah-mudahan ke depan bisa disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya atas semuanya yang diberikan kepada kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan sekali lagi ini adalah merupakan sedekah jariah dari ayah dan bunda yang kelak akan menjadikan pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bapak dan ibu undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya juga kami mohon maaf dari segala kekurangan, terutama kedatangan saya agak lambat karena akhir-akhir ini terus terang saja, ya kemarin juga saya nggak bisa menghadiri, ada saudara kami di Paguyuban Batur Salebur, ada wali Matusafar, saya nggak bisa menghadiri karena kadang-kadang suka ngedrop tiba-tiba. Tapi alhamdulillah hari ini bisa menghadiri undangan ini. Oleh karena itu juga tidak menyurutkan semangat bahwa perlu kami sampaikan di antara beberapa program di lembaga kami di Yayasan Bina Sejahtera. Yang pertama dari bidang segi pembangunan fisik, yaitu terkait dengan menyediakan sarana dan prasarana. Alhamdulillah tadi yang saya sampaikan dalam kaitan hari ini Yayasan Bina Sejahtera memulai lagi membangun fisik khususnya di SMP Roban Sinta. Ya insya Allah sekarang kalau lagi finalisasi lantai 2, mudah-mudahan tahun yang akan datang sudah bisa peduli, bisa dipakai untuk proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya dari kekurangan yang ada juga Yayasan Bina Sejahtera ada programnya itu jujur saja sebenarnya sudah cukup lama dan usianya udah usia remaja barangkali. Maret 2000 tahun 2000 kami sudah mempunyai akta, tetapi mulai bergerak membangun sebuah lembaga dari TKIT 2004 ya 2005. Dan SMPIT ini dah cukup lama, ini angkatan ke-7 kita dirikan dan kita mulai dari 2014, artinya sudah cukup lama juga, sudah 9 tahun. Oleh karena itu dari segi ini adalah selain daripada program tentang sarana dan prasarana, kami baru 2 tahun ini menangani secara keseluruhan, dimulai 12 Juli 2021, belum genap 2 tahun. Yayasan yang mengadakan pembenahan tentang administrasi kepegawaian dan pembinaan SDM. Nah ini kan mohon maaf, sehingga mungkin laporan dulu Mas Jawardoyo belum ada di situ, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dari lembaga kami. Sehingga ini baru berjalan 2 tahun dan ini pun masih tentunya dengan pembenahan. Dan yang keduanya tentunya kenapa ada pembinaan SDM? Kami menyadari bahwa SDM itu adalah ya aset utama dimanapun, di perusahaan apapun, terlebih-lebih di lembaga pendidikan. Oleh karena itu ya
tadi di Mars JSIT atau di lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Akhirnya kita jiwanya dulu, sehingga dengan demikian fisiknya mengikuti. Oleh karena itu, ayah bunda, kalaupun masih banyak tentunya program-program terkait dengan proses belajar mengajar, SMP itu mempunyai apa? Sekolah cintaan Quran. Sehingga ya sekali lagi, mohon maaf, kalaupun belum tertata dengan rapi dalam kaitan hal ini, yayasan belum mampu menyediakan tenaga khusus, tapi kita sudah melangkah. Alhamdulillah, saya sampaikan alumni SMP IT ini yang sudah kuliah ini udah ada semester 6, termasuk anak saya. Yang anak saya bilang, masa saya jadi kelinci percobaan, Abi buka sekolah, lalu nanti SMA-nya jangan-jangan nanti suruh sini. SMA-nya sampai hari ini belum. Dan alhamdulillah, saya sampaikan berkat bimbingan ustadz dan ustazahnya. Dari SMP ini udah 4 yang hafal Quran, insyaallah. Salah satu diantaranya ada yang hanya 7 bulan hafal Quran. Ya, anak Bang Rudi ya, 7 bulan gitu. Namanya Bang Arsad ya, Rasad namanya. Itu 7 bulan hafal Quran. Ya, alhamdulillah, lembaganya itu menyambung di lembaga kami, ada di kopiahnya Ustadz Wali itu pakai kopiah apa? Labaik Olah Alija. Ada lembaganya di lembaga kami juga, yaitu Pondok Pesantren Labaik Indonesia yang berpusat di Ampera. Insyaallah banyak anak-anak kita. Hanya mohon maaf, tahun ini nggak kebagian. Kalau kemarin ada yang mengabdi 2 orang, hari ini tahun ini nggak kebagian karena udah disebar ke pelosok-pelosok, yaitu santun namanya programnya, santri untuk negeri. Lembaga kami itu mendistribusikan santri-santri yang selesai kelas 3 SMA ke daerah-daerah. Alhamdulillah, kalau tahun kemarin kebagian, tahun ini enggak. Kemudian jadi yang kedua itu program kami yaitu untuk terkait dengan ya, pembenahan administrasi kepegawaian dan pembina bina pribadi Islami dalam kaitan dengan untuk gurunya, ustadz dan ustazahnya. Kalaupun sekali lagi ya kami memprioritaskan program ini, namun sekali lagi karena kemampuan kami belum sampai ke sana. Oleh karena itu ya tentunya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir terkait dengan ya administrasi dan keuangan, kita sudah membuat standar akuntansi. Jadi akuntabilitas dalam kaitan ini bisa kita laporkan, bisa dicek siapa yang mau menanyakan barangkali terkait dengan administrasi keuangan. Bukan lagi bulanan, setiap hari. Bahkan saya sebelum selesai tutup buku setiap hari belum pulang, sehingga saya berangkat jam 5 kadang-kadang dari rumah, pulang juga jam 5 sore, kecuali hari-hari tertentu yang mungkin bisa tepat. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, itulah mungkin sekedar penyampaian beberapa program yang kami sampaikan dari yayasan. Sekali lagi kami sangat bersyukur atas kerjasama ayah bunda semuanya, juga dari dalam kaitan hal ini Pak Setiawardo yang subhanallah, beliau mengawali bahkan dari saya belum masuk langsung di yayasan ini. Pak Bambang luar biasa dari SDA-nya yang terakhir kemarin hari apa? Belum pulang Bang, belum biasalah. Ustaz kan tahu luar biasa nih kerja sama beliau, pengasuhannya ini luar biasa, punya anaknya Bang Bandi ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini kesabaran yang tentunya menuntut kita semua resmi. Seperti itulah memang proses dalam pembelajaran yang kita alami. Oleh karena itu, atas segala kekurangan khususnya kami dari yayasan sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Dan hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Bani Kepala SMP Bani Sinta, kami menyampaikan terima kasih dan mengembalikan anak-anak kita dalam rangka tadi ya menuju kesuksesan masa depan.
Karena di sini ada apa tadi? Gagasan. Maka dalam surat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dengan lulusnya sekolah kita menjadi sekolah penggerak, anak-anak ini udah dibekali bagaimana mempunyai gagasan untuk masa depan. Karena kita yakin, juga saya bacakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa, nasib suatu pribadi dan keluarga kecuali kita ada usaha-usaha yang tentunya bisa kita lakukan. Salah satu diantaranya yang fokus dalam hafalan ingin menjadi hafiz dan hafizah, udah dibuktikan anak kita salah satu diantaranya alumni SMP itu dalam waktu 7 bulan mampu menyelesaikan hafalan 30 juz. Bukan hanya juz 30 tapi 30 juz. Alhamdulillah. Demikian mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mohon maaf karena faktor kesehatan yang lagi terganggu. Ini saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bidang pembina SMP Kabupaten Sintang, Bapak Setiawardoyo MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bacakan tulisan saya tadi malam, khusus dalam rangka acara pada pagi hari ini. Ya. Saya ulangi, mohon izin saya bacakan dulu tulisan yang tadi malam saya buat sebelum saya meneruskan sambutan. Perjalanan masa studi yang cukup lama ini merupakan bagian sejarah kehidupan bagi santri dan santriwati, menjadi bagian biografi penting dalam sejarah manusia yang mengalaminya. Banyak pelajaran dan didikan dari para ustaz dan ustazah telah dilalui. Suka dan duka, berbagai masalah datang silih berganti. Maka tidak berlebihan kiranya kita semua berharap semoga alumni SMP Siti Robbani menjadi alumni yang husnul khotimah sampai tahap akhir dari sebuah proses kristalisasi nilai-nilai kehidupan, menjadi kader-kader yang lebih berharga dari perhiasan apapun. Demikian tulisan saya tadi malam khusus untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Camat Sintang, karena beliau pasti belum keluar dari area parkir ya. Yang saya hormati Ketua Yayasan saya itu tahunya ya PT ya kalau sedang ngomong di foto nanti hasilnya yang saya hormati, karena dari tadi itu suasananya itu apa ya, serius begitu ya, nggak apa-apa, serius sih boleh ya. Yang hebat nanti ada momennya gitu.
dari awal sampai akhir saya perhatikan yang ada yang bersuara. Ibu-ibu itu yang biasa rajin, tapi ibu bukan di ruangannya ya Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu di sini pendiam semuanya. Yang ada di sana itu di balik hutan wisata sana itu. Kalau sudah kumpul-kumpul itu, kan mak-mak itu kan ibu kan begitu ya. Tapi kalau di sini enggak. Yang ada di balik mana tadi? Balik hutan wisata. Kalau nanti saya ngomong di sana, nggak ada kesini juga. Ya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Sejahtera, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Kepala SMP IC Robani, Ayah Bunda, saya mengikuti Pak Kepala Sekolah, Ayah Bunda, peserta didik atau santri SMP IC Robani, wabil khusus Ananda santriwati yang pada saat ini insya Allah berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan di tempat yang mewah ini. Mewah loh ini tempatnya, ya kan? Naik taksi singgah di Padang Ikan, melanjutkan perjalanan ke Mempawah. Walaupun suasana pembelajaran masih beralas tikar, yang penting ketika pelepasan suasananya mewah. Ya, kalau pantun Ustaz enggak boleh berarti walaupun saya terlahir di Jogja gitu. Boleh? Orang Sintang siapa silakan guys. Mari kita beradu pantun. Saya pernah bercanda dengan Pak Samarudin itu yang jago pantun Pak Guru itu. Ya, jago pantun. Tapi begitu saya mau kalah, saya hentikan karena saya yang mengendalikan suasana. Ya, yang almarhum beliau. Hadirin sekalian yang saya hormati, banyak pesan tadi sudah disampaikan oleh baik oleh Ketua Yayasan maupun Kepala Sekolah. Kalau urusan-urusan yang tausiah begitu, beliau berdua ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Saya bicara dari sisi lain saja. Visi sekolah ini adalah berkarakter, berprestasi, dan cinta. Hanya mungkin kalau boleh saya berikan masukan, berkarakternya itu lebih dipertajam. Karena yang namanya karakter itu kan bisa buruk, bisa baik. Saudara, karakternya itu loh suka membangkang, karakternya itu loh suka ngomongin tetangga, karakternya itu loh suka ngadu-ngadu, karakternya itu loh suka menjilat, karakternya itu loh pelit. Nanti tolong ini dibelokkan. Nah, ada 3 dimensi di dalam visi sekolah ini, ya kan? Kalau mau berkarakter Qur'ani aja, ya misalnya kan seperti itu. Oke. Ada 3 visi, ada 3 dimensi yang ada di sini Bapak Ibu. Berkarakter, berprestasi, cinta Quran. Sekolah membreakdown istilahnya, menjabarkan 3 dimensi itulah ke dalam apa yang disebut misi. Dipertajam Ustaz Wandi, nggak apa-apa. Saya itu kalau ingat Ustaz Wandi itu ingat anak saya itu kalau waktu TK itu kalau olahraga tapi digendongnya seperti itu. Kalau ingat itu selalu saya tertawa. Ya. Berkarakternya dijabarkan terserah mau jadi berapa misi, tulis itu di depan sekolah. Yang lebih tajam dan lebih operasional. Artinya ketika sekolah punya visi berkarakter yang dalam kurung positif, ikhtiarnya apa? Misi. Misi itu kalau dalam bahasa kita ikhtiar. Usaha-usaha yang dilakukan apa? Ikhtiarnya apa saja? Terus. Yang kedua, berprestasi. Konteks berprestasi itu Bapak Ibu jangan lalu konotasinya selalu pintar matematika,
pintar bahasa Inggris, pintar IPA dan lain sebagainya. Ya, maka diciptakanlah ke depan memberikan penghargaan itu kan sering saya sampaikan, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi pasti selalu konotasinya nilai. Ke depan Ustadz Fadli berikan kredit apa itu atribut kepada satu peserta didik paling sopan. Belum tentu dia pintar matematika. Peserta didik paling rapi. Nanti semuanya itu pasti ada internalisasinya dari nilai-nilai Al-Quran. Peserta didik atau santri paling disiplin. Peserta didik yang paling ramah. Selain anak-anak yang punya kemampuan kognitif tadi. Do something different untuk SMP di Terobali. Jangan mau kalah dengan sekolah-sekolah lain. Tepuk tangan untuk SMP. Di berbagai kesempatan saya katakan, kalau menjadi kepala sekolah cuma begitu, untuk refleksi kita bersama, banyak yang antri yang lebih hebat. Ya, sering saya katakan begitu. Karena Bapak Ibu sekalian, seorang guru mengatakan begini dengan saya dalam suasana santai, tapi beginilah saya sebut ya. Dia mengatakan begini, wah, karena kedekatan itu. Wah itu kan panggilan akrab. Padahal dia guru, saya sudah berada di sini, bagi saya no problem itu, tidak penting itu jawabannya. Nah, wah, kalau kepala sekolah cuman kayak gitu, kayaknya saya bisa lebih dari itu. Seorang guru mengatakan seperti itu karena dia melihat realita di depan mata. Bapak Ibu sekalian, melihat sekolah itu yang paling mudah bagi untuk akuntabilitas anggaran, Ustaz. Nah, sekilas saja dilihat, sekolahnya rapi apa enggak, sekolahnya tertata apa enggak, sekolahnya rindang apa enggak, pembelajarannya memperlihatkan suasana yang kreatif apa tidak. Ya. Jam istirahat pergantian jam anaknya hilir mudik atau enggak, ya kan? Suasana lingkungan sekolahnya kondusif atau enggak. Tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah Ustadz Wandi bahwa ini adalah sekolah penggerak yang seleksinya bukan oleh Dinas Pendidikan, tapi atas inisiatif Kepala Sekolah saking ingin melakukan perubahan. Ada tulisan ini. Nah, kalau saya orang bahasa, saya tahu ini bahasa ini. Nah, cuman saya untuk saya sendiri aja. Taburlah gagasan, petiklah perubahan, raihlah mimpi di masa depan. Saya tadi begitu datang langsung saya nyambung. Ya. Nah, SMP Terbani adalah sekolah penggerak Bapak Ibu. Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang di kepala sekolahnya diseleksi, yang menyeleksi bukan dinas. Yang menyeleksi adalah Kementerian Pendidikan dengan sistem rekrutmen yang ketat. Nah, terkait kemampuan manajemen seorang kepala sekolah, maka disebut sekolah penggerak. Di Sintang ini angkatan pertama ada 5. Tetapi di mana-mana sering saya katakan bahwa ada kepala sekolah penggerak, saya termasuk menentang itu, yang perlu diganti. Bahkan saya katakan, kalau kementerian mengatakan kepala sekolah jangan diganti, tapi insya Allah bukan untuk SMP Terobani. Jadi bukan karena sedang berbicara di depannya. Ya, insya Allah lahir batin bukan ini, lahir dan batin bukan ini. Saya waktu satu tadi mengatakan, tidak cuma di provinsi, kepala BGP itu dengan kepala BPMP kenal betul bahwa saya mengkritisi supaya kepala sekolah penggerak yang tidak ada perubahan itu ganti. Pertanyaan saya adalah, haramkah menggantikan seorang kepala sekolah penggerak? Tidak cuma di situ, di Jakarta juga tadi saya katakan, kalau tidak ada progres sebagai dampak dari kapasitasnya sebagai sekolah penggerak. Ya.
Betul itu Ustaz. Nah, saya sampaikan itu tidak cuma di provinsi, apal betul mereka itu. Saking mereka, karena saya punya argumen yang kuat. Karena kalau saya pernah berkunjung ke suatu sekolah, udah sekolah besar, saya aja mohon maaf itu masuk ke ruang kelas, ke ruang WC aja kayaknya ngomong ya. Makanya saya bilang, pertanyaan saya, haramkah menggantikan seorang kepala sekolah penggerak? Aturannya tidak boleh Bapak Ibu kepala sekolah diganti kepala penggerak, tapi saya ingin berpikir yang berbeda gitu. Tapi saya juga tidak menutup mata dengan sekolah-sekolah yang sudah melakukan terobosan. Kalau yang Acara yang ketujuh, tasmi Al-Quran dan persembahan lagu doa untuk guru yang akan dibawakan oleh kelas 9.
Taqabbalallahu minkum. Dan untuk abang dan kakak
Nanti ketika namanya disebutkan untuk bisa langsung naik podium. Zaif Fatih Aksa Pinorandria, putra dari Bapak Zian Pinorandria dan Ibu Tri Dwi Puji Astuti. Hobi bernyanyi, cita-cita atlet nasional, prestasi juara 3 kelas 8 semester 2, jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto hidup, setiap orang berhak untuk beristirahat agar tidak melukai dirinya sendiri. Raisya Agustia Kirani, putri dari Bapak Razawali dan Ibu Endang Puspita. Hobi memasak, cita-cita menjadi bos muda, prestasi mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 44 surah dari juz 30 sampai 29. Moto, jangan pernah menjadi pelangi bagi manusia yang buta warna. Refai Anggra Firmansyah, putra dari Bapak Budiono dan Ibu Suharti. Hobi berolahraga bola, cita-cita TNI, prestasi juara 1 kelas 8 semester 1, juara 3 kelas 9 semester 1, juara 2 kejuaraan pencaksilat perebutan Piala Rektor Universitas Kapuas Sintang ke-4 pada tahun 2022 dan juga mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 38 surah dari 30 sampai 29. Moto, sebenarnya masalah tidak besar, pikiran manusia saja yang sering membesar-besarkannya. Hindu Tahira Putri, putri dari Bapak Ibu Hendro dan Ibu Galuh Titi Hendriani. Hobi membaca novel, cita-cita menjadi dokter. Jumlah hafalan 40 surah dari juz 30 sampai 29. Moto, semua kemungkinan bisa kapan saja terjadi. Muhammad Fahri Winardi, putra dari Bapak Wawan Winardi dan Ibu Wiwit Astuti. Hobi mengaji, cita-cita sebagai polisi. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto 0% talent, 100% hard work. Ratu Wika Mawardani, putri dari Bapak Desta Wuri Kurniadi dan Ibu Elisa Sintia Dewi. Hobi mengekspor hal baru, cita-cita menjadi orang sukses, prestasi juara 1 lomba membaca teks proklamasi pada 17 Agustus, juara 3 kelas 7, jumlah hafalan 30 surah dari juz 30. Moto, berbicara sesuai kenyataan dan berusaha sesuai kemampuan. Muhammad Farhan Winardi, putra dari Bapak Wawan Winardi dan Ibu Wiwit Astuti. Hobi memikirkan masa depan, cita-cita sebagai perwira muda. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto, tetaplah tersenyum karena tanpa sadar ada seseorang yang menjadikanmu alasan untuk tersenyum. Sirin Calila, putri dari Bapak Bos Karmain dan Ibu Mariatul Husna. Hobi olahraga renang, cita-cita menjadi dokter, prestasi juara kelas, lolos OSN tingkat kabupaten tahun 2022, juara 2 kolonel tongkat dan juara 1 menghias tenda pada kegiatan pramuka HUT ke-61 tahun. Mengikuti kemah
putra dari Bapak Ridwan Rosidi dan Ibu Eka Murnianingsih. Hobi berolahraga, cita-cita sebagai polri, prestasi juara 2 kelas 9 semester 1, juara 2 kolonel tongkat pada kegiatan pramuka, juara 2 menghias tenda pada kegiatan pramuka ke-61 tahun, dan juga mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto hidup berjalanlah tanpa henti, meski dalam satu waktu kamu hanya berjalan satu kaki. Kasihan Safinaya Lapasya, putri dari Bapak Ihsan dan Ibu Erwin Rahmawati. Hobi olahraga jalan kaki, cita-cita menjadi dokter, prestasi juara 3 kelas 8 semester ganjil. Jumlah hafalan 39 surah dari juz 30 sampai 29. Moto, jangan pernah menunggu karena waktu tidak akan pernah tepat. Ahmad Satria Nugraha, putra dari Bapak Muhammad Chandra Purnama dan Ibu Ruri Revianti. Hobi bermain game, cita-cita TNI, prestasi pernah mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 39 surah dari juz 30 sampai dengan 29. Moto hidup, tidak ada salahnya bermimpi menjadi pemain terbaik dunia. Ini semua tentang berusaha menjadi yang terbaik. Saya akan terus bekerja keras untuk mencapainya, tapi itu masih dalam kemampuan saya. Eliana Putri, putri dari Bapak almarhum Andi Gunawan dan Ibu Sri Mariani. Hobi badminton, cita-cita menjadi polwan, prestasi juara 2 menyanyikan lagu nasyid pada 1 Muharram, juara 2 volley tongkat, dan juara 1 menghias tenda pada kegiatan pramuka HUT RI ke-61 tahun. Mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 34 surah dari juz 30. Moto, tidak semua pulang menjadi tempat kembali. Selanjutnya, Muhammad Ikram Alfidiar, putra dari Bapak Herianto dan juga Ibu Ramayanti. Hobi olahraga sepak bola, cita-cita perwira kepolisian, prestasi yang pernah didapat juara 3 kelas 7 semester ganjil, juara 2 kolonel tongkat, juara 1 menghias tenda pada kegiatan HUT pramuka ke-61 tahun, dan juga mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 39 surah dari juz 30 sampai 29. Moto, jadilah diri sendiri, jangan pedulikan kata orang, teruslah maju dan raihlah impianmu. Selanjutnya, Asifa Fauzia, putri dari Bapak Ramadan Nur dan Ibu Elva Rina. Hobi badminton, cita-cita menjadi psikolog, prestasi juara 2 kolonel tongkat, dan juara 1 menghias tenda pada kegiatan pramuka HUT ke-61 tahun. Jumlah hafalan 43 surah dari juz 30 sampai 29. Moto, diamku lebih berarti daripada kata-kata yang tak bermakna. Muhammad Fadil Akram, putra dari Bapak Awaludin dan Ibu Dwi Mukti Rahayu. Hobi membaca, cita-cita desain grafis, prestasi juara 2 pada kelas 7 semester ganjil, juara 3 kelas 7 pada semester genap. Jumlah hafalan 46 surah dari juz 30 sampai 29. Moto, melihat ke belakang dan belajar dari pengalaman adalah bagian dari hidup. Nur Atika Rohmah, putri dari Bapak almarhum Ismail dan Ibu Dina. Hobi membaca novel, cita-cita menjadi penulis novel. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto,
Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Muhammad Ridwan Supardi, putra dari Bapak Supardi dan Ibu Handriani, hobi berolahraga bola, cita-cita sebagai pilot, jumlah hafalan 37 surah dari juz 30, moto, ambillah pelajaran di masa lalu, jadikanlah motivasi untuk masa yang akan datang. Ahla Fahira, putri dari Bapak Eri Siswanto dan Ibu Tuti Marheni, hobi berenang, cita-cita menjadi orang sukses, jumlah hafalan 46 surah dari juz 30 sampai 29, moto, menjadi lebih baik daripada kemarin. Fahri Wibowo, putra dari Bapak Wahyu dan Ibu Rosmiati, hobi bersepeda, cita-cita sebagai direktur perusahaan, prestasi juara 1 lomba azan di Masjid Al-Hikmah, jumlah hafalan 43 surah dari juz 30 sampai 29, moto hidup, setiap orang memiliki takdirnya sendiri, satu-satunya keharusan adalah mengikutinya, menerimanya, kemanapun ia akan membawanya. Atifa Isna Zabitna Zikrillah, putri dari Bapak Takdir Zikrillah dan Ibu Istiatul Marfu'ah, hobi berenang, cita-cita menjadi orang sukses dunia dan akhirat, prestasi juara 2 kolej tongkat dan juara 1 Murkias Tenda pada kegiatan Pramuka HUT ke-61 tahun, mengikuti Kemah Nasional ke-5 di Jember, Jawa Barat, jumlah hafalan 37 surah dari juz 30, moto, motivasi tanpa arti hanyalah halusinasi. Raditya Fikri, putra dari Bapak Raihan dan Ibu Sri Yuspita, hobi olahraga futsal, cita-cita pembisnis muda, prestasi juara 1 lomba tausiah, jumlah hafalan 37 surah dari juz 30, moto, lupakanlah masa lalu, raihlah masa depan dengan penuh harapan dan juga perjuangan. Naswa Nadila Azura, putri dari Bapak Lili Sudarso dan Ibu Dina Kurniawati, hobi memasak, cita-cita menjadi dokter, prestasi juara 2 lomba tahfiz di SMP UTER, jumlah hafalan 48 surah dari juz 30 sampai 29, moto, jadilah diri sendiri, dokumen asli jauh lebih baik daripada salinan. Muhammad Redra Nurdiansyah, putra dari Bapak Indra Parjiansyah dan Ibu Nur Ania, hobi berolahraga, cita-cita sebagai jenderal tertinggi Kepolisian Republik Indonesia, prestasi juara 1 lomba membaca teks Sumpah Pemuda, juara 2 kolonel tongkat, juara 2 menghias tenda pada kegiatan pramuka, dan juga mengikuti Kemah Nasional ke-5 di Cibubur, Jawa Barat, jumlah hafalan 37 surah dari juz 30, moto hidup, sholat itu 5 waktu, bukan bila ada waktu. Nopalita Nuraini, putri dari Bapak Fahrul Armaini dan Ibu Emeli, hobi menggambar, cita-cita menjadi arsitek, prestasi juara 3 lomba catur, jumlah hafalan 37 surah dari juz 30, moto, hidup sesuai kemampuan, jangan sesuai kemauan. Pasya Al-Barat, putra dari Bapak Pujiantoro dan Ibu Fitri Rahmayanti, hobi berolahraga renang, cita-cita perwira kepolisian, prestasi yang pernah diraih, juara 2 kolonel tongkat, juara 2 menghias tenda
pada kegiatan pramuka ke-61 tahun dan juga mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto hidup, kamu yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kamu. Saudara Pramudia Wahyono, putri dari Bapak Adi Wahyono dan Ibu Dewi Karyati. Hobi olahraga badminton, cita-cita menjadi dokter muda, prestasi juara 2 cosplay pahlawan pada peringatan Hari Pahlawan. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto, mimpimu tidak mempunyai tanggal kadaluarsa. Ambillah napas dalam-dalam dan coba lagi. Muhammad Damri Bayu Arga, putra dari Bapak Admir dan Ibu Umi Nur Haida. Hobi berolahraga, cita-cita perwira kepolisian, prestasi juara 1 kelas 9 semester ganjil, juara 2 kornet tongkat, juara 2 menghias tenda pada HUT Pramuka ke-61 tahun dan juga mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 46 surah dari juz 30. Moto hidup, jika orang lain bisa, maka aku juga bisa. Airin Nurul Zahrani, putri dari Bapak Simi dan Ibu Rasina. Hobi makan, cita-cita menjadi guru, prestasi juara 2 lomba tahfidz. Jumlah hafalan 45 surah dari juz 30 sampai 29. Moto, karyamu akan menempati bagian tersendiri dalam hidupmu. Ibnu Harun Al-Rashid, putra dari Bapak Doni Al-Pandi dan juga Ibu Siti Soleha. Hobi bermain futsal, cita-cita sebagai dokter, prestasi juara 3 lomba bercerita di Museum Kapuasraya pada tahun 2022. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto hidup, jangan putus asa untuk hasil yang luar biasa. Nur Khairana Gaisani, putri dari Bapak Rugas dan Ibu Nani Yuniarni. Hobi olahraga berenang, cita-cita menjadi psikolog, prestasi juara 2 kelas 8 semester 2, juara 2 kelas 9 semester 1, juara 2 kornet tongkat dan juara 1 menghias tenda pada kegiatan pramuka HUT ke-61 tahun. Mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 44 surah dari juz 30 sampai 29. Moto, kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir. Rifat Alvando, putra dari Bapak Mardianto Timur dan juga Ibu Dery Fitriani. Hobi berolahraga, cita-cita menjadi pengusaha, prestasi top skor futsal Liga Rabbani. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto hidup, jika kamu bisa memimpikan, kamu bisa melakukan. Altafia Zahra, putri dari Bapak Sumanto dan Ibu Riyatu. Hobi masak, cita-cita menjadi dokter, prestasi juara 3 lomba lagu nasib di SMPIT pada 1 Muharram. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto, rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui. Hafiz Mahardika Ramadan, putra dari Bapak Sigit Kurniawan dan Ibu Desi Dwi Hapsari. Hobi bermain futsal, cita-cita menjadi pengusaha, prestasi pernah mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 38 surah dari juz 30 sampai 29. Moto, lakukan yang terbaik yang Anda bisa sampai Anda tahu cara yang lebih baik. Kemudian ketika Anda tahu yang lebih baik, lakukanlah yang terbaik. Asri Nur Habibin Syafira, putri dari Bapak Syahbandi dan Ibu Fitriati. Hobi menonton film, cita-cita menjadi psikiater,
Muhammad Ainur Royan, putra dari Bapak Muhammad Sukran dan Ibu Yeti Yuliwanti, hobi menggambar, cita-cita menjadi pengusaha sukses. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30, moto hidup melakukan yang terbaik, lebih baik daripada menjadi yang terbaik. Pudia Dianastri, putri dari Bapak Suparti dan Ibu Linda, hobi menggambar, cita-cita menjadi wanita angkatan laut. Prestasi juara 1 kelas 7 semester ganjil dan genap, juara 1 kelas 8 semester ganjil, juara 3 kelas semester ganjil. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto, jadilah diri sendiri, jangan pedulikan kata orang, terus maju dan raih impianmu. Muhammad Zaki Farmansyah, putra dari Bapak Syaparman dan Ibu Patria Janina, hobi memasak, cita-cita sebagai chef, prestasi juara lomba balap karung pada HUT kemerdekaan ke-77 tahun. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto, pendidikan tidak menjamin kesuksesan, tanpa pendidikan kehidupan akan menjadi semakin sulit. Ananda Baika Haimunisa, putri dari Bapak Haji Widodo SOMM dan Ibu Daliasna R SPD, hobi karate, cita-cita menjadi dokter yang hafizah 30 juz. Prestasi juara 2 Olimpiade Bahasa Arab tingkat provinsi tahun 2022. Jumlah hafalan 49 surah dari juz 30, 29 dari juz 1. Moto, hidup untuk ibadah, ibadah untuk hidup. Adnan Khairullah Patinata atau yang mewakili, putra dari Bapak Muhammad Yamin dan juga Ibu Wardi Ningsi Almarhumah, hobi bermain game, cita-cita menjadi pengusaha muda, prestasi pernah mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto hidup, jangan biarkan masa lalu merenggut masa depanmu. Argidea Pratiwi, putri dari Bapak Heriawan dan Ibu Rokanyu, hobi traveling, cita-cita menjadi polwan, prestasi juara 3 cosplay pahlawan di SMP IT pada Hari Pahlawan. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto, berbuat baiklah tanpa perlu alasan. Selanjutnya, Mahesa Faturrahman, putra dari Bapak Soeharto dan juga Ibu Misnawati, hobi mendengarkan musik, cita-cita menjadi anak baik, prestasi lomba lari, moto hidup bermanfaat untuk orang lain. Safira Husna, putri dari Bapak Solihin dan Ibu Sayu Ernawati, hobi jalan-jalan, cita-cita menjadi apoteker, prestasi mengikuti kemah nasional kelima di Cibubur, Jawa Barat. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto, kebanyakan kegagalan berasal dari takut gagal. Tri Agung Nugroho, putra dari Bapak Bajuri dan Ibu Likatin, hobi bermain games, cita-cita menjadi pengusaha sukses. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto hidup, sukses dunia dan sukses akhirat. Raihana Putri Wijaya, putri dari Bapak Sony Wijaya dan Ibu Aisyah, hobi baca novel, cita-cita menjadi psikolog, prestasi juara 2 lomba baca teks Sumpah Pemuda, juara 3 lomba nyanyi nasional. Jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto, semua kemungkinan
mendengarkan musik, cita-cita menjadi dokter, prestasi juara 3 tausiah pada peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlah hafalan 37 surah dari juz 30. Moto, belajar itu memang tidak mudah dan tidak enjoyable, tapi ingatlah, nanti ketika kamu sukses, how beautiful it feels. Dengan berakhirnya pembacaan nama santriwan dan santriwati, maka santriwan dan santriwati sudah sah menjadi alumni SMP IT Robbani Sintang. Semoga abang dan kakak kedepannya semakin menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang soleh dan solehah, dan menjadi anak kebanggaan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah sesi foto. Silahkan kameramen untuk mengajukan pengumuman bagi nama yang dipanggil untuk silahkan maju ke depan. Kepada Bapak Kepala Bidang Pembina SMP IT Kabupaten SMP IT Robbani Sintang Kabupaten Sintang, yaitu Bapak Setio Wartoyo MPD MAP, dipersilakan untuk bisa naik ke podium. Muhammadiyah atau yang mewakili bisa naik ke podium untuk melakukan sesi foto bersama.